Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugesti. Saya akan menjelaskan apa itu kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak itu sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan terlantar. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja KDRT pada anak. Penyebab kekerasan pada anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pernah menjadi korban kekerasan, menderita penyakit fisik atau mental, depresi, gangguan pasca trauma, pemahaman yang buruk tentang mengasuh anak, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak merupakan anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarga. Di sini saya menjelaskan jenis-jenis kekerasan pada anak. Sebagian orang yang menganggap bahwa kekerasan terhadap anak hanyalah seputar kekerasan fisik, namun itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Terdapat beberapa jenis kekerasan pada anak yang perlu kita ketahui, di antaranya kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal. Contoh bentuk kekerasan fisik yaitu memukul, melempar, mencekik, menyundut rokok pada anak dan semacamnya. Yang kedua, kekerasan emosional. Tak hanya fisik yang dapat tersakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapatkan kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Nah, tindakan tersebut dapat ditunjukkan melalui kekerasan psikis atau kekerasan verbal pada anak. Nah, apabila kita melihat tanda-tanda berikut, bisa jadi anak kita sedang mengalami efek dari kekerasan emosional. Contohnya, kehilangan percaya diri, terlihat depresi atau gelisah, memilih bolos sekolah, mengalami penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah juga, menghindari situasi tertentu. Nah, kemudian sakit kepala, sakit perut yang tiba-tiba, menarik diri dari kegiatan aktivitas sosial teman-teman atau orang tua. Kemudian perkembangan emosionalnya terlambat dan kehilangan keterampilan. Dan yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual merupakan juga bisa melalui verbal atau materi lain yang dapat melecehkan anak. Contoh kekerasan pada anak dalam konteks seksual yaitu melakukan kontak seksual dengan anak, mulai dari berciuman, melakukan hubungan seks, memaksa anak untuk mengambil foto, video porno, atau melakukan call seks, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya. Dan yang terakhir ada penelantaran. Penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Ini terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau orang dewasa lainnya tidak merawat atau melindungi anak sehingga anak menjadi terlantar. Nah, dampak kekerasan pada anak ini menjadikan anak-anak kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan, memiliki perasaan tidak berharga, sulit mengatur emosi, merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti negatif, luka atau cedera, dan menyebabkan risiko kematian juga. Nah, cara mengatasi kekerasan pada anak adalah dapat dilakukan dengan psikoterapi. Psikoterapi membantu anak untuk memberikan perilaku dan menjalin hubungan dengan normal kembali. Nah, cara mencegah kekerasan terhadap anak yaitu jangan meninggalkan anak sendirian, pantau terus kegiatan anak, dorong anak untuk memberitahu Anda jika ada masalah. Demikianlah secara singkat video penjelasan tentang kekerasan fisik pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum.